Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rindika Wulandari, Cilia Ayu Dwi Saputri, Dwi Listiani, dan Tri Wulandari. Kami di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai penghasilan kena pajak, wajib pajak badan, orang pribadi, dan bentuk usaha tetap. Oke, langsung saja kita ke materi. Selamat belajar. Penghasilan kena pajak PKP. Di dalam Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 1 menerangkan penghasilan termasuk objek pajak. Undang-Undang PPH Pasal 6 Ayat 1 menerangkan biaya diperkenakan sebagai pengurang. Undang-Undang PPH Pasal 6 Ayat 2 menerangkan tentang kompensasi kerugian. Undang-Undang PPH Pasal 7 Ayat 1 menerangkan penghasilan tidak dikenakan pajak. Undang-Undang PPH Pasal 9 Ayat 1 menerangkan biaya tidak diperkenakan sebagai pengurang. Penentuan PKP dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran usaha tertentu. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi menggunakan norma perhitungan. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembekuan. Yang keempat, wajib pajak badan dalam negeri menyelenggarakan pembekuan. Yang kelima, wajib pajak bentuk usaha tetap. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran usaha. Yang pertama, tarif yang dikenakan adalah 0,5%. Yang kedua, penghasilan kena pajak yang dimaksud adalah peredaran bruto sebulan. Yang ketiga, PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak. PPh terutang sama dengan tarif dikali PKP dijabarkan 1% dikali peredaran bruto sebulan. Wajib pajak orang pribadi menggunakan norma perhitungan. Tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17 Undang-Undang PPH ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Penghasilan kena pajak dihitung sebagai PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Dijabarkan peredaran bruto dikali berapa persen NPPN kemudian dikurangi PTKP-nya. Untuk PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan pajak. PPh terutang sama dengan tarif dikali PKP. Dijabarkan tarif dikali peredaran bruto dikali berapa persen NPPN kemudian dikurangi PTKP-nya. Jika wajib pajak orang pribadi adalah muslim yang membayarkan zakat atas penghasilan kepada badan amil zakat basis, jumlah zakat yang dibayarkan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan itu. Selanjutnya, perhitungan PKP dan PPh terutang diformulasikan. Untuk menghitung PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi zakat atas penghasilan kemudian dikurangi PTKP. Dijabarkan peredaran bruto dikali berapa persen NPPN kemudian dikurangi zakat atas penghasilan kemudian dikurangi PTKP-nya. PPh terutang sama dengan tarif dikali PTKP. Dijabarkan tarif dikali peredaran bruto dikali berapa persen NPPN kemudian dikurangkan zakat atas penghasilan kemudian dikurangi PTKP-nya. Perhitungan ini diperuntukkan bagi wajib pajak dengan syarat yang pertama, wajib pajak dalam negeri orang pribadi. Yang kedua, memperoleh peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga, penghasilan tersebut berasal dari penghasilan bebas. Yang keempat, wajib pajak harus memberikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kelima, wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya contoh soal, Tuan Hakim berstatus kawin mempunyai 2 tanggungan, mempunyai kantor konsultan pajak. Peredaran bruto dari pekerjaan bebas selama setahun sebesar 2 miliar. Biaya pengeluaran yang tercatat selama setahun terdiri atas gaji karyawan sebesar 600 juta.
Biaya pengeluaran lainnya diantaranya sewa kantor, biaya transportasi, dan lainnya sebesar 500 juta. Penghasilan neto dari pekerjaan pegawai tetap di Universitas Pancasila sebesar 120 juta setahun. Penjelasannya, wajib pajak hakim adalah wajib pajak orang pribadi dengan peredaran usaha tidak melebihi 4.800.000 juta, tetapi memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Perhitungannya, PKP dan PPh terutang. Peredaran bruto pekerjaan bebas sebesar 2 miliar. Penghasilan neto norma jasa tersebut 35%. Jadi 700 juta dari 35% dikali 2 miliar. Penghasilan neto dari pekerjaan sebesar 120 juta. Total penghasilan neto 820 juta. Penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin mempunyai 2 tanggungan, yaitu diri wajib pajak sebesar 54 juta, tambahan kawin 4.500.000, tanggungan 2 9 juta. Dijumlah menjadi 67.500.000. Penghasilan kena pajak sebesar 752.500.000. PPh yang terutang 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000. 15% dikali 200 juta hasilnya 30 juta. 25% dikali 250 juta hasilnya 62.500.000. 30% dikali 252.500.000 hasilnya 75.750.000. Total PPh yang terutang sebesar 170.750.000. Selanjutnya, jika pada contoh tersebut wajib pajak hakim membayar zakat atas penghasilan ke badan amil zakat atau basis disertai bukti yang mempengaruhi persyaratan sebesar 20.500.000, sehingga dapat dihitung total penghasilan neto sebesar 752.500.000. Zakat atas penghasilan sebesar 20.500.000. Penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin mempunyai 2 tanggungan terdiri dari diri wajib pajak sebesar 54 juta, tanggungan kawin 4.500.000, tanggungan 2 sebesar 9 juta. Dijumlah menjadi 62.500.000. Sehingga penghasilan kena pajak menjadi 664.500.000. Selanjutnya perhitungan PPh yang terutang. 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000. 15% dikali 200 juta hasilnya 30 juta. 25% dikali 250 juta hasilnya 62.500.000. 30% dikali 164.500.000 rupiah hasilnya 49.350.000. Total PPh yang terutang sebesar 144.350.000. Pajak orang pribadi menyelenggarakan pembekuan. Tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Yang pertama, penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut. PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP, sama dengan peredaran bruto dikurangi pengeluaran atau biaya yang dikurangkan dikurangi PTKP. Yang kedua, PPh terutang dihitung tarif dikalikan penghasilan kena pajak. PPh terutang sama dengan tarif kali PKP sama dengan tarif dikali peredaran bruto dikurangi pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan dikurangi PTKP. Jika pajak yang diberlakukan adalah sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang PPh, pada peredaran bruto usaha dalam jumlah tertentu, wajib badan pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal wajib pajak mengalami kerugian pada tahun sebelumnya, kerugian tersebut dapat dikompensasikan atau dikurangkan dari penghasilan neto dalam jangka 5 tahun dimulai dari tahun
berikutnya setelah terjadinya kerugian usaha. Perhitungan PKP dan PPh terutang diformalisasikan sebagai berikut. PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi sisa rugi kompensasi sama dengan peredaran bruto dikurangi pengurangan atau biaya yang boleh dikurangkan dikurangi sisa rugi kompensasi. Selanjutnya, PPh terutang sama dengan tarif dikali PKP sama dengan tarif dikali peredaran bruto dikurangi pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan dikurangi zakat atas penghasilan dikurangi sisa rugi kompensasikan dikurangi PTKP. Tuan Akbar berstatus menikah, tetapi tidak memiliki tanggungan, memiliki usaha perdagangan batik yang diberi nama Perdana Batik. Berikut adalah data penghasilan, biaya atau pengeluaran yang boleh dikurangkan, serta perhitungan PKP dan PPh terhutang. Peredaran usaha sebesar 5 miliar rupiah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 4 miliar 500 juta rupiah. Ketemu penghasilan neto dari usaha sebesar 500 juta rupiah. Penghasilan dari pekerjaan sebesar 120 juta rupiah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 7.296.000 rupiah. Ketemu 112.704.000 rupiah. Penghasilan dari luar usaha sebesar 50 juta rupiah. Jadi total penghasilan neto adalah 500 juta rupiah ditambah 112.704.000 rupiah ditambah 50 juta rupiah ketemu 662.704.000 rupiah dikurangi PTKP status menikah tetapi tidak memiliki tanggungan sebesar 58.500.000 rupiah. Jadi PKP atau penghasilan kena pajaknya 604.204.000 rupiah. Untuk menghitung PPh terhutang menggunakan PPh berlapis. 5% dikali 50 juta ketemu 2.500.000 rupiah. 15% dikali 200 juta rupiah ketemu 30 juta rupiah. 25% dikali 250 juta 62.500.000 rupiah. 30% dikali 104 juta 204.000 rupiah ketemu 31 juta 261.200 rupiah. Jadi total PPh terhutang Tuan Akbar sebesar 126.261.200 rupiah. Apabila wajib pajak Tuan Akbar membayar zakat atas penghasilan kepada Badan Amal Zakat sebesar 16.250.000 rupiah, terdapat sisa kerugian 3 tahun lalu yang belum dikompensasikan sebesar 25 juta rupiah. PKP dan BPh yang terhutang dapat dihitung sebagai berikut. Total penghasilan neto 604.204.000 rupiah dikurangi dengan zakat penghasilan sebesar 16.250.000 rupiah dikurangi sisa rugi dikompensasikan sebesar 25 juta ketemu 562.954.000 rupiah dikurangi dengan PTKP status menikah tidak memiliki tanggungan sebesar 58.500.000 rupiah ketemu penghasilan kena pajak sebesar 504.454.000 rupiah. Nah, untuk menghitung PPh terhutang menggunakan pasal yang berlapis 5% dikali 50 juta 2.500.000 15% dikali 200 juta 30 juta rupiah 25% dikali 250 juta 62.500.000 rupiah 30% dikali 4.454.000 rupiah ketemu 1.336.200 rupiah.
Jadi total PPh yang terhutang Tuan Akbar adalah Rp96.336.200. Wajib pajak badan dalam negeri menyelenggarakan pembukuan. Tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 31E Undang-Undang PPh. Untuk menghitung PKP, PKP sama dengan penghasilan neto. Menghitung PPh terhutang sama dengan tarif dikali dengan penghasilan kena pajak. Wajib pajak badan mengalami kerugian pada tahun sebelumnya. Untuk menghitung PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan sisa rugi dikompensasikan. Untuk menghitung PPh terhutang sama dengan tarif dikali dengan penghasilan kena pajak. Contoh berikut adalah penghasilan dan pengeluaran atau biaya yang dimiliki PT Perdana tahun 2016 beserta perhitungan PKP dan PPh yang terhutang. Penjualan sebesar 7 miliar. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 6,4 miliar. Maka akan ketemu laba usaha atau penghasilan neto usaha sebesar 600 juta. Kemudian ditambahkan dengan penghasilan dari luar usaha sebesar 100 juta, akan ketemu total penghasilan neto sebesar 700 juta. Total penghasilan neto merupakan penghasilan kena pajak sebesar 700 juta rupiah. Selanjutnya, penghitungan PKP sebagai dasar penentuan tarif. Selanjutnya, perhitungan PKP sebagai dasar penentuan tarif. Penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif adalah proporsi dari batas fasilitas, yaitu 4,8 miliar dibanding dengan total omset, sehingga jumlah PKP dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas tarif adalah 4,8 miliar dibagi 7 miliar dikali PKP, yaitu 700 juta, akan ketemu 480 juta. Sedangkan PKP yang tidak mendapatkan fasilitas tarif adalah 700 juta dikurangi 480 juta sama dengan 220 juta. Sehingga besar pajak penghasilan badan usahanya atau PPh terhutangnya akan dihitung dengan dua tarif. Yang pertama tarif fasilitas 50% dikali 25% dikali 480 juta sama dengan 60 juta. Ditambah dengan tarif PPh badan dikali PKP yang tidak mendapat fasilitas. Tarifnya 25% dikali 220 juta sama dengan 55 juta. 60 juta ditambah 55 juta sama dengan 115 juta. Jadi untuk omset 7 miliar, pajak penghasilan badannya adalah 115 juta. Selanjutnya, jika terdapat rugi tahun 2012 yang belum dikompensasikan sebesar 70 juta, perhitungan PKP yang terhutang sama dengan kasus sebelumnya. Yang membedakan adalah setelah ditemukan total penghasilan neto dikurangi dengan sisa rugi yang dikompensasikan. Tadi kan sebelumnya kan sudah ditemukan total penghasilan neto sebesar 700 juta. Kemudian dikurangi dengan sisa rugi yang dikompensasikan sebesar 70 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya sebesar 630 juta. Selanjutnya, menentukan perhitungan PKP sebagai dasar penentuan tarif. Yang pertama, jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif, yaitu batas proporsional pengurangan tarif, yaitu 4,8 miliar dibagi dengan 7 miliar dikali 630 juta. Perhitungan PKP sebagai dasar penentuan tarif. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif,
yaitu 4,8 miliar ditambah 7 miliar dikali 630 juta sama dengan 432 juta. Sedangkan jumlah PKP dari bagian peredaran usaha yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif yaitu 630 juta dikurangi 432 juta sama dengan 198 juta. Sehingga besar pajak penghasilan badan usahanya atau PPH terutang yang pertama 50% dikali 25% dikali dengan jumlah PKP dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif yaitu 432 juta sama dengan 54 juta. Yang kedua 25% dikali jumlah PKP dari bagian peredaran usaha yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif yaitu 198 juta sama dengan 49 juta 500. 54 juta ditambah 49 juta 500 sama dengan 103.500.000 rupiah. Selanjutnya, wajib pajak bentuk usaha tetap. Perhitungan PPh wajib pajak bentuk usaha tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Tarifnya yaitu sebesar 25%. Menghitung PPh terutang dari wajib pajak bentuk usaha tetap yaitu tarif dikalikan PKP. Tarif 25% dikali dengan PKP. PKP didapatkan dengan peredaran bruto dikurangi pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan. Contoh, peredaran bruto 10 miliar dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 8 miliar akan ketemu penghasilan neto 2 miliar. Kemudian ditambahkan dengan penghasilan bunga 50 juta dikurangi penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat sebesar 2 miliar. Kemudian dikurangi dengan biaya yang untuk mendapatkan, menagih, dan memperoleh penghasilan 1,5 miliar. Ketemu 500 juta. Kemudian ditambahkan dengan dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha sebesar 1 miliar. Kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya menurut pasal 5 ayat 3 sebesar 450 juta sama dengan 3,1 miliar. 3,1 miliar itu merupakan penghasilan kena pajak. Maka PPh yang terutang sama dengan 25% dikali 3,1 miliar sama dengan 775 juta rupiah. Biaya-biaya menurut pasal 5 ayat 3. Yang pertama, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta paten atau hak-hak lainnya. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Kemudian bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Yang ketiga, pembayaran sebagaimana tersebut pada bagian yang kedua yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak kecuali bunga yang diperkenaan dengan usaha perbankan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan dan materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.